Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dalam doa pagi, ibadah doa pagi Sabtu 28 Oktober 2023. Kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Mari kita meluangkan sedikit waktu kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil waktu untuk boleh bersaat teduh, mendengarkan firman dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian berjudul Hadirat-Mu.
Selamat pagi Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami mau sujud dan menyembah-Mu Tuhan, meskipun kami dari tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini kami ingin mengawali aktivitas dan kegiatan kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh aktivitas kami ke dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, dari awal minggu hingga hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini Yesus. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kalau sebentar mungkin kami akan melanjutkan aktivitas kami, yang bekerja Tuhan, yang sekolah Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar Engkau yang terus sertai kami Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, berjudul Tuhan Tahu. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan. bersyukur Tuhan
pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar renungan dengan pujian Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, mengucap syukur ya Tuhan karena di pagi yang indah ini Engkau boleh memberkati kami,
Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang malam kami boleh lalui dalam istirahat kami. Engkau bangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat, kuat, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan dan berterima kasih. Dan biarlah ya Tuhan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, menolong kami di dalam perjalanan iman kami, mengikut dan mengiring akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Di pagi ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah doa pagi. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan satu renungan untuk kita semua. Sebelum kita melangkah di hari ini, kita akan mengawali dengan satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Berbicara tentang bagian firman Tuhan ini yang boleh kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Sewaktu masa kecil, khususnya saya dan juga mungkin orang-orang atau anak-anak yang hidup di masa seumuran seperti saya, pasti semua mengenal salah satu tokoh fiksi atau kartun yang bernama Donald Bebek. Pada renungan di pagi ini kita akan melihat salah satu gambaran dari salah satu karakter yang ada di film Donald Bebek. Nah, kalau kita tahu bahwa Donald Bebek ini ada satu tokoh yang begitu menarik perhatian yang ada di dalam film kartun Donald Bebek ini. Kita bukan melihat Donald Bebeknya, tetapi kita melihat salah satu karakter yang diberi nama, yaitu Untung Angsa. Mungkin kalau Bapak Ibu kurang mengenal siapa Untung Angsa ini, tapi kalau anak-anak kita pasti mengenal siapa yang menjadi karakter Untung Angsa ini. Untung Angsa ini adalah satu karakter fiksi yang dibuat oleh Karl Barks. Dia adalah sosok yang membuat atau menciptakan karakter dari Untung Angsa ini. Nah, ia pertama kali muncul dalam cerita Wintertime Wager pada tahun 1948, pada bulan Januari di tahun 1948. Nah, Karl membuat tokoh Untung Angsa ini karena ingin menambah keragaman cerita dan ingin menunjukkan bahwa nasib keberuntungan manusia itu bermacam-macam atau punya banyak model dari nasib keberuntungan setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, ini merupakan tujuan dari sosok yang menciptakan tokoh karakter yang namanya Untung Angsa ini.
Kalau kita lihat bahwa untung angsa ini dikatakan dia adalah sepupu dari Donald Bebek. Seperti namanya, si untung angsa ini selalu dinaungi keberuntungan. Kalau kita atau anak-anak yang pernah menyaksikan film kartun ini, karakter untung angsa ini selalu dalam apapun yang dia lakukan, apapun yang menjadi perannya di dalam karakter kartunnya di film Donald Bebek itu, dia pasti selalu mengalami keberuntungan, entah apapun itu. Untung angsa adalah satu angsa yang sebenarnya dia angsa yang dikatakan dia sebagai angsa pemalas, tetapi dia selalu mendapat keberuntungan. Keberuntungan di dalam film atau di dalam karakter yang diperankan oleh untung angsa ini. Betapa menyenangkan kehidupan yang demikian ketika kita melihat satu contoh karakter di dalam film kartun untung angsa yang dia selalu mendapat keberuntungan di dalam kehidupannya. Nah, mungkin saya secara pribadi atau kita semua mungkin pernah berpikir, seandainya saja mungkin nama kita dinamakan ada kata untungnya ya, seperti untung angsa ini, mungkin dari namanya itu maka karakter yang diperankan dia selalu mendapat keberuntungan. Kita mungkin sering berpikir, bagaimana kalau hidup saya sama seperti untung angsa ini, selalu mendapat keberuntungan. Tetapi yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana kunci dari keberuntungan itu menurut pandangan firman Tuhan, menurut pandangan kitab Mazmur yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, kitab Mazmur menjabarkan satu rahasia keberuntungan yang berbeda dari apa yang menjadi gambaran dari karakter untung angsa ini. Keberuntungan tersebut bukan bersumber dari nama seseorang atau dari apa yang diperankan di dalam kehidupannya, melainkan bagaimana cara hidup orang tersebut. Saya ulangi, keberuntungan tersebut bukan bersumber dari nama seseorang, melainkan bagaimana cara hidup dari orang tersebut. Salah satu kunci keberuntungan itu ada pada kehidupan yang melekat pada firman Tuhan. Bagi setiap orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dan yang merenungkannya siang dan malam, mereka diibaratkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti apa yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kebenaran firman Tuhan di dalam bagian lain, seperti di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 juga berbicara tentang hal yang sama, bahwa kehidupan kita ketika kita menjalankan dengan kita terus punya hubungan yang erat, kita terus membaca, kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dikatakan siang dan malam, maka kita akan memperoleh keberhasilan, keberuntungan. Apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita akan tercapai. Sama halnya di dalam kitab Mazmur. Dikatakan, diibaratkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Sungguh alangkah luar biasa ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, ketika kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita terus membaca, kita terus merenungkan, kita bahkan sampai melakukan apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, maka kita akan bertumbuh, kita akan berhasil, kita akan mencapai kepada tujuan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita.
Ibaratnya sama seperti pohon tersebut tidak pernah ditemukan layu daunnya ataupun gagal berbuah pada musimnya. Demikian setiap orang yang selalu berpegang pada firman Tuhan pasti dikelilingi keberhasilan atau keberuntungan. Satu cerita Bapak Ibu, eh, di rumah saya waktu dulu itu, kebetulan rumah kami waktu sebelum pindah ke kota itu ada di desa, dan di samping rumah saya itu ada sungai. Di samping rumah itu ada sungai. Di situ ada bermacam-macam pohon yang tumbuh. Ada pohon eh, alpukat, ada mangga, ada durian di situ. Nah, setiap kali musim buah itu akan berbuah pasti banyak. Karena apa? Karena dia ada di aliran air. Dan kalau saya mendengar cerita-cerita dari kebanyakan orang, katanya memang kalau pohon itu memang ada di dalam tepi aliran air, baik itu sungai atau apapun itu, dia akan memiliki buah atau dia akan memiliki hasil yang baik ketika pada musimnya dia akan berbuah. Dan buahnya itu pasti banyak, Bapak Ibu. Dan ini saya lihat di dalam kehidupan saya waktu itu, bahwa pohon-pohon yang timbul, yang berbuah, yang bertumbuh di sekeliling aliran air itu memang punya hasil dan punya eh, buah-buah yang banyak ketika pada musimnya dia akan berbuah. Firman Tuhan juga dikatakan bukanlah semacam jimat keberuntungan. Tindakan membaca Alkitab kemana-mana tanpa pernah Tindakan membawa Alkitab kemana-mana tanpa pernah dibaca, direnungkan dan dilakukan akan percuma. Alkitab memberi kita pedoman mengenai apa saja yang perlu kita lakukan dan harus kita hindari. Itulah alasan mengapa setiap orang yang berpegang pada firman Tuhan, hidupnya akan selalu dalam keberhasilan, dalam keberuntungan. Inilah yang menjadi alasan. Kita meyakini, kita tahu bersama bahwa kebenaran firman Tuhan memberikan banyak hal, ajaran-ajaran, baik itu hal yang mengajarkan kita untuk kita lakukan, hal-hal yang harus kita hindari, apa saja yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Alkitab menuliskan semuanya. Jadi Alkitab ini ibaratnya seperti buku yang sangat lengkap, yang ketika kita membaca kita akan menemukan berbagai macam hal yang perlu kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ada selalu janji, ada selalu jaminan ketika orang yang hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Orang yang selalu hidup melekatkan dirinya kepada firman Tuhan pasti ada janji, ada jaminan. Jaminan itu adalah satu keberhasilan, satu keberuntungan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kunci. Inilah yang menjadi kunci keberuntungan kita. Berbeda dengan gambaran tadi di awal saya ceritakan, ada satu sosok karakter di dalam film kartun yang bernama Untung Angsa. Mungkin ketika diciptakan karakter Untung Angsa ini sekitar pada tahun 1948 itu, dengan tujuan supaya menunjukkan bahwa ada keberagaman atau ada bermacam-macam nasib keberuntungan setiap manusia. Dan namanya diberi kata untung sebagai gambaran dari karakter tersebut. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Nasib keberuntungan bukan bersumber dari nama atau dari apa yang kita perankan di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana cara hidup kita. Nasib keberuntungan kita tergantung bagaimana cara hidup kita. Ketika cara hidup kita berpaut kepada firman Tuhan, melekatkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan dengan segala ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, maka kita akan mencapai satu keberhasilan. Keberhasilan menurut pandangan Alkitab, menurut pandangan firman Tuhan, menurut pandangan Tuhan Yesus yang menjadi Allah, yang menjadi Tuhan di dalam kepercayaan kehidupan kita.
Mungkin bisa saja kita mempunyai pandangan keberuntungan yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingat, di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun itu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya harus sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin kita menganggap ketika kita melakukan sesuatu dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita merasa kita mencapai satu keberhasilan, satu keberuntungan, tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau memang kita merasa kita berhasil tanpa kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingat, jaminan atau hasil atau tujuan dari kehidupan setiap manusia, umat manusia, orang-orang percaya yang ada di dalam dunia ini adalah kebenaran firman Tuhan. Baiklah, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, selalu berpegang pada apa yang firman Tuhan katakan. Dan baiklah kita menjadikan kunci keberuntungan kita adalah ketika kita melekat dan ketika kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itulah alasan mengapa setiap orang percaya yang berpegang pada firman Tuhan hidupnya akan selalu beruntung. Jadi tunggu apa lagi? Kita mau memulai kapan? Di pagi ini ketika kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita memulai kehidupan kita untuk selalu bertaut, untuk selalu dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melandaskan kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan tunggu lama-lama. Sekarang, saat inilah, mulai pagi ini mari kita berkomitmen, kita jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita dengan cara kita merenungkan dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita, dapat menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat bahwa kunci keberhasilan, kunci keberuntungan hidup kita bukan tergantung kepada apa yang menjadi nama atau apa yang menjadi peran kita di dalam kehidupan ini, tetapi apa yang Alkitab katakan dan bagaimana kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas renungan singkat pada pagi hari ini yang memberkati kami. Dan biarlah ya Tuhan, Kau yang terus menolong kami dan mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang melandaskan kehidupan kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh mencapai keberhasilan, keberuntungan hidup kami dengan kami melakukan apa yang menjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan meresponi renungan pada pagi hari ini dengan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Inilah yang menjadi wujud komitmen kita kepada Tuhan dengan kasih dan cinta kita untuk Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
menjadi komitmen kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Inilah yang menjadi komitmen kami ya Tuhan. Kami mau mengasihi, kami mau mencintai Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, biarlah hidup kami terus mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pagi yang sungguh luar biasa Engkau beri bagi kami. Kami merasakan berkat dan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh berkenan kepada kami semua. Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mempunyai landasan atau kunci keberhasilan di dalam hidup kami ketika kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami semua, jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Gisik Brono, di dalam segala kehidupan kami, baik pertumbuhan kami secara rohani kami, kedewasaan kami di dalam Engkau, iman kami terhadap Engkau ya Tuhan. Engkau yang terus menolong kami, memberkati kami juga di dalam segala usaha kami, baik pekerjaan kami, pendidikan kami, setiap apa yang kami lakukan hari lepas hari, dan setiap pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami akan terus setia dan taat di dalam melayani Engkau. Dengan segala keterbatasan, kekurangan kami ya Tuhan, biarlah ya Tuhan apa yang menjadi kelebihan di dalam kehidupan kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menolong kami, memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan selalu di dalam perjalanan kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Gisik Brono. Engkau juga berkati gereja kami ini di dalam segala program pelayanan yang ada, setiap kegiatan-kegiatan, aktivitas yang dilakukan. Biarlah ya Tuhan, gereja-Mu ini dapat menjadi terang, menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu dan juga bagi seluruh dunia ini, kemanapun kami pergi dan berada ya Tuhan. Biarlah gereja kami ini menjadi berkat, menjadi kabar baik keselamatan, seperti apa yang Engkau mau orang-orang percaya lakukan ya Tuhan, yaitu menjadi saksi, mengabarkan kabar baik keselamatan kepada mereka yang belum mendengar dan percaya akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas waktu yang Engkau boleh beri bagi kami di pagi ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang melayakkan kami sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Jauhi dari segala mara bahaya, kecelakaan, hal-hal yang mau mengganggu akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya
kiranya tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami, menyertai kami, memberi keberhasilan dan keberuntungan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah mengikuti ibadah doa pagi pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.